Saya akan tinggalkan buku ini ke dalam hati saudara masing-masing. Dan saya berani berkata, nanti Anda akan bertanya, apakah nasib dan takdir itu ada? Jadi betul seperti judulnya, ini pertanyaan ini melekat di hatiku, apakah nasib dan takdir itu ada? Artinya begini, saudara harus baca berulang-ulang sampai Anda bisa nangkap sebetulnya apa yang disampaikan di sini. Nah, saya akan mencoba menghindari kata takdir dan nasib sebetulnya, walaupun itu bisa kita pakai. Cuma ada beberapa hal yang saya mau tunjukkan kepada saudara, yang saya berdoa akan memberikan suatu pandangan wawasan yang lebih baik lagi. Kalau Anda bisa tangkap dengan batin saudara, maka cara engkau untuk melihat akan kehidupan ini akan berbeda. Yang pertama, coba buka dulu dalam Yeremia pasal 29. Ini ayat yang sangat-sangat terkenal dan banyak orang yang menghafalkannya. Saya mau ajak kita membaca bersama ayat yang ke-11 dari Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yang sudah ketemu tolong lambaikan tangan kanan saudara. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh. Jadi Allah itu punya rencana tidak dalam kehidupan kita? Punya. Dan rencananya dikatakan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi dikatakan rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Siapa yang percaya hari depan kita penuh harapan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Coba ngomong kepada orang di sebelahmu. Anda sedang duduk dengan orang yang hari depannya cerahnya luar biasa. Amen. Sekarang saya mau tanya. Tapi harapan itu kenyataan atau belum? Nah, harapan itu pasti jadi kenyataan atau belum tentu? Ayo, sekarang saya tanya. Sudah beberapa bulan Anda duduk dengan manis mendengarkan, sekarang saya ajak Anda berpikir. Saudara kan berkata, aku ini punya harapan yang cemerlang. Harapan yang luar biasa untuk hari depanku. Sekarang saya mau tanya. Harapan itu pasti jadi kenyataan atau belum tentu jadi kenyataan? Sekarang siapa yang bilang pasti, angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang bilang belum tentu, angkat tangan tinggi-tinggi. Wah, 50-50, saudara. Jadi suara saya menentukan berat kemana ini. Harapan sebetulnya, ya harapan. Harapan itu belum suatu kenyataan. Nah, saya akan ajak Anda melihat ya beberapa sisi. Nanti kita akan tinggalkan dulu soal harapan ini. Tapi saya mau berkata begini. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan kita. Dan Allah merencanakan sesuatu yang baik. Bahkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tidak pernah sebetulnya dia merencanakan yang jahat kepada anak-anaknya. Kalau demikian, apa gunanya pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Amen, saudara. Oleh karena dia telah berikan yang terbaik yang dia punya. Sudah sewajarnya dia akan merencanakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah, di dalam anugerahnya ternyata, rancangan Allah itu ternyata pada setiap kita ini berbeda-beda. Anda tahu tidak semua orang punya akan jalan kehidupan yang ternyata sama. Kita punya porsi, kita punya ukuran yang masing-masing berbeda sesuai dengan apa yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita dan apa yang dia berikan itu sebenarnya sesuatu yang berdasarkan kasihnya yang begitu besar. Dari mana kita tahu? Coba buka Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal 25. Matius 25 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang
yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Dan dikatakan apa? Masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Nah, kalau Allah memberikan berdasarkan kesanggupan kita, itu murni karena kasih-Nya. Ada banyak faktor dalam kehidupan setiap manusia yang membuat dia punya kemampuan daya tahan dalam ukuran tertentu pada setiap orang itu berbeda-beda. Daya tahan saya dengan Anda masing-masing berbeda. Apa maksud daya tahannya? Begini, kata kemuliaan itu artinya sebetulnya bobot, weight, ya. Itu menimbulkan berat jenis tertentu. Kekuatan batiniah kita untuk menanggung seberapa besar kekuatan kemuliaan Tuhan, menentukan seberapa Tuhan akan memberikan itu di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang seringkali tidak disadari oleh orang percaya, sehingga membuat kita bisa iri satu dengan yang lain. Padahal sebetulnya sama sekali tidak ada gunanya seperti itu. Allah sudah menakar akan kesanggupan manusia batiniah kita untuk menerima apa yang berasal dari Dia. Seberapa kesanggupan Anda untuk menerima yang ilahi itu akan menentukan sampai seberapa Allah menyediakannya di dalam kehidupan kita. Nah, kalau Anda berkata, Pak, 1 talenta itu buat apa? Indikasinya kalau talenta itu sebetulnya dari emas, saudara. Karena ini merupakan harta, ya. Dan ternyata kalau Anda cek di kamus Alkitab kita, 1 talenta itu sama dengan 34 kilo. Kalau itu emas, 34 kilo, kata orang sih, saya nggak pernah cek sendiri, nilai sekarang itu lebih dari 3 miliar rupiah. Anda tahu rawon? Siapa yang pernah makan rawon di sini? Itu warnanya kan hitam ya. Itu 3 miliar Anda bisa makan rawon sampai sebadanmu hitam semua kayak rawon. Nggak habis, saudara. Artinya begini, yang paling kecil dari Tuhan itu sebetulnya besarnya luar biasa buat manusia di dunia ini. Anda tahu, untuk memindahkan gunung tercampak ke laut hanya butuh iman segede biji sesawi. Yang paling kecil yang Allah katakan ini paling kecil buat engkau, sebetulnya bagi manusia sudah besarnya luar biasa. Ada cerita menarik, saudara. Ada seorang pria berdiri di tebing, di bawahnya jurang dan itu lautan luas sekali. Dia tinggal di sebuah desa yang selalu terhalang oleh karena masalah gunung berapi di desanya. Jadi dia merasa sebagai orang Kristen, dia harus bertindak, karena itu gunung seringkali mengeluarkan lahar dan mengganggu banyak orang. Lalu kemudian dia berkata, Tuhan, Engkau berkata, hanya butuh iman sebesar biji sesawi untuk berkata kepada gunung persoalan ini, pindah dan akan tercampakkan ke laut. Tuhan berkata, betul. Dan Engkau Tuhan tidak boleh berdusta. Tuhan berkata, tidak akan. Kalau aku berdusta sama dengan kamu. Oh ya, puji Tuhan katanya. Aku punya masalah banyak Tuhan. Karena aku tahu masalahku adalah gunung ini, gunung berapi ini. Sekarang aku berdoa dalam nama Yesus. Aku mau katakan, perintahkan gunung persoalan pindah dan tercampak ke laut. Maka persoalanku akan selesai. Lalu kemudian dia berkata, di dalam nama Yesus, gunung persoalan hidupku tercampak. Gunung berapinya tetap, dia kecemplung masuk ke laut. Dia teriak, kenapa aku Tuhan? Persoalanmu adalah dirimu sendiri katanya. Jadi betul kata Tuhan, itu gunungnya dimasukin ke laut. Untuk kita memindahkan gunung, hanya perlu iman sebesar biji sesawi. Hal yang paling kecil dari Allah, itu sudah besarnya luar biasa. Dengerin baik-baik. Allah punya rencana. Dan Allah memberikan sesuai dengan kemampuan kita, kesanggupan kita, untuk bisa membawa kita ke garis akhir. Petinju aja ada kelasnya kok. Dari kelas bulu yang gampang melayang, sampai kelas berat, saudara. Coba kalau kelas bulu diadu sama kelas berat. 10 ronde aja. Kira-kira kita mesti cari pemakaman yang lebih baik untuk orang ini, saudara. Benar nggak? Setiap orang itu punya kelasnya masing-masing.
Baca bukunya Pak Yusak 7 Jemaat itu. Setiap orang punya jatah yang berbeda-beda. Masing-masing Alkitab berkata sesuai dengan kesanggupannya, kemampuannya. Nah, kita harus mengerti dalam kehidupan setiap kita ada jatah masing-masing. Kalau kita bisa menggenapkan jatah kita dan menyelesaikannya sampai tuntas, itu sudah luar biasa. Engkau pasti menikmati yang hebat dari Tuhan sebenarnya. Jangan lihat kanan kiri kepada orang lain, fokuskan kepada Allah dan katakan, Tuhan, apapun jadi jatahku dalam anugerahmu, biarkan aku sanggup menyelesaikannya. Sebab setiap orang itu punya jatahnya masing-masing. Coba buka Yohanes pasal yang ketiga. Dengan ayat ini saudara akan dapatkan pembuktiannya. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes 3 ayat 25, 26 dan 27. Yohanes 3 ayat 25, 26 dan 27. Dikatakan, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. 27, mari baca sama-sama, 23. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Amen. Jadi kalau tidak diberikan dari surga kepada saudara, Anda dan saya tidak pernah bisa mengambil untuk diri kita sendiri. Jadi mestinya sebagai orang percaya itu Anda mestinya hidupnya lebih santai dan lebih bisa menikmati dan tidak usah terdesak oleh apapun. Karena engkau mengerti, satu, Allah punya rencana. Yang kedua, rencananya sempurna. Yang ketiga, sesuai dengan kesanggupanku. Yang keempat, yang aku bisa dapatkan adalah yang sudah diberikan Bapa kepadaku. Kalau Bapa menetapkan buat aku, maka aku akan menerimanya. Kalau itu maksimal dalam kehidupan kita, mestinya luar biasa kehidupan semua kita. Anda baca di Alkitab, tidak ada rencana Tuhan yang membuat anaknya hancur-hancuran. Nggak ada, saudara. Semua rencana Allah itu sempurna sekali. Dan kita mendengar, Yohanes berkata, saya ulang lagi, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Nah, Yesus dalam hidup dan pelayanannya juga punya prinsip yang sama. Lihat Yohanes pasal yang ke-6 sekarang. Yohanes pasal yang ke-6. Perhatikan pada ayat yang ke-30. Yohanes 6 ayat 37 dan 38. Yohanes 6 ayat 37 dan 38. Perhatikan baik-baik. Ini perkataan Yesus sendiri. Yohanes 6, 37, 38. Alkitab berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Jadi artinya dia berkata yang sama toh. Kalau Bapa mengaruniakan kepadaku, pasti akan aku terima. Dia berkata apa? Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab dia berkata, aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi sekali lagi, ada rencana Tuhan. Dan setiap kita rancangannya sebetulnya berbeda, tapi selalu sempurna bagi kehidupan anak-anaknya. Dia memberikan berdasarkan kesanggupan manusia batiniah kita untuk menanggungnya. Pada saat kita diberikan itu, kita harus mengerti. Hanya yang Bapak tetapkan buat aku akan bisa menerimanya dan pasti akan datang kepadaku. Itu merupakan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus mengerti itu. Itu rencana Tuhan, basicnya saya berikan kepada Anda. Nah, persoalannya, pertanyaan tadi adalah, apakah pengharapan seperti itu pasti jadi kenyataan? Sebagian berkata pasti, sebagian berkata tidak. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh di Alkitab. Lihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-13.
kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. 2 Raja-Raja pasal 13, mulai ayat yang ke-14. Ini sebuah kisah yang menarik sekali. Mari kita lihat bersama 2 Raja-Raja 13 ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja 13 ayat 14, Alkitab berkata, udah ya, ketemu ya? Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis. Oleh karena dia katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambilnya busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah, lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram, engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. 18, sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu, lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah, lalu dipukulkannya 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Dan 3 kali tidak cukup untuk menghabiskan tentara Aram. Sekarang saya mau tanya. Kehendak Tuhan yang pertama sebetulnya. Janji Allah kepada Yoas. Mengalahkan Aram sampai habis lenyap. Dan ditambahkan di Afek kamu akan kalahkan mereka sampai habis lenyap. Kenyataannya saya mau tanya. Harapan itu jadi kenyataan tidak? Ayo. Mikir saudara. Bukankah Tuhan berkata, kamu akan mengalahkan mereka sampai habis lenyap. Kenyataannya, hanya 3 kali kemudian, dasarnya apa? Raja memukul anak panahnya ke tanah hanya 3 kali. Abdi Allahnya gusar dan berkata begini, seharusnya 5 atau 6 kali. Lalu saya menempatkan diri saya sebagai Raja Yoas, saya berkata, harusnya kamu beritahu saya. Lalu saya mikir dari sisi Tuhan, Allah berkata, harusnya kamu tanya saya. Betul nggak? Nah itu persoalan. Jadi sebetulnya jatahmu itu bisa tidak lengkap engkau dapatkan. Dan faktor yang paling berbahaya adalah, karena kita merasa begini, ini yang banyak orang alami. Aku terima janji Tuhan, terima nubuatan, ditumpangin tangan orang, terima banyak hal, lalu kita melangkah, kita berkata, amin, pokoknya aku dapatkan ini. Tapi langkah-langkah kesananya, kita gak pernah perhatikan lagi. Tuhan tidak hanya memberikan janji, tapi dia memberikan cara untuk kita bisa sampai ke sana. Seperti saudara beli peralatan modern dengan computerized semua di dalamnya. Lalu ada buku panduannya. Kalau Anda memang orang yang gemar merusakkan barang, colokkan di listrik itu barang, pencet semua tombolnya. Tidak usah perhatikan manual booknya. Enggak hidup, tendang dikit, bang! Saya jamin besoknya rusak berantakan. Nah itu dialami oleh banyak anak Tuhan. Janjinya tetap luar biasa. Tapi kesalahan dalam hidup kita adalah langkah-langkahnya tidak pernah kita tanya kepada Tuhan. Lalu orang berkata, Pak, kalau nggak ngelepin janjinya kan pokoknya ke surga. Loh ke surga ya. Kalau jahatannya nggak genap, tetap ke surga nggak? Oh mungkin ke surga. Selamat tetap selamat. Hanya Anda rugi. Anda berkata, seperti apa Pak ruginya? Seperti kalau Anda naik motor atau naik mobil. Itu kan first nalangnya giginya bisa 4, bisa 5 kan. Kalau mobil 5, kalau motor 4. Right? Itu Anda jalannya apa? Gigi 1.
itu kalau boleh nangis motornya berkata, selamatkanlah aku dari orang ini menyiksa aku luar biasa. Saya pernah ngalami soalnya. Pada masa pacaran dulu, saudara, dengan istri saya sekarang ini. Saya baru belajar setir mobil itu baru 2 kali, latihan. Hampir nabrak juga itu, 2 kali. Istri saya dari sejak SMP sudah pegang mobil. Waktu itu dia berkata gini malam, ayo ke rumah kakak. Terus dia berkata, kamu yang setir. Saya nggak bisa sebetulnya. Baru belajar 2 kali. Tapi gengsi itu sama dengan itu hanya saudara kembar persis sama. Saya ngomong begini, aku agak capek kok, kamu aja lah, gak apa-apa. Sebetulnya karena mau berkata, aku gak bisa, tapi malu kan. Ini kan perempuan laki, masa laki nebeng perempuan. Tapi kenyataan begitu. Belajar belum mahir, sudah disuruh pegang setir mobil. Saya gak mau. Ya setir saya di belakang, di sebelahnya dia, saya lihatin. Oh ya, sama dengan teori yang saya pelajari, cuma dia sudah canggih, gue belum bisa apa-apa nih. Saya lihat, udah ya. Selesai saya di rumah kakaknya, kita ngobrol segala macam, terus pulang jam 9 malam. Dia ngomong sama saya, aku ngantuk sekali. Tolong dah kamu sekalian yang setir. Akan sangat buruk ketika pacarnya ngantuk dipaksa, tidak kamu yang setir. Karena aku lebih ngantuk dari kamu. Saya nggak punya pilihan lain. Saya berkata, oke. Saya pengen tak kuncinya dalam hati, dalam nama Yesus. Semua roh maut, roh kecelakaan, aku ikat, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan kirim malaikatmu buat jalan sepi semuanya dan tidak ada mobil melewat. Terjadi. Saya masuk mobil, saya tahu bagaimana startnya. Auto start saya tahu, saya nyalakan, saya masukkan, kok kayak malam kudus ini. Saya harap ini belum Natal ya. Saya masukkan 1. Alright. Paskah sekarang. Saya masukkan 1, saudara. Mulai jalan. Sekian detik pertama nggak ada yang tahu kan 1. Pasti kan 1, masa langsung 5. Ketahuan bodohnya kan 1 kan. Alah. Semenit tetap 1. Saya ambil pinggir sekali, aman. Berseberangan dengan becak dan sepeda. Lama-lama, si Sina bilang, kok 1 terus? Sabar. 2 detik. Balik 1. Dia nggak berani tanya. Dia takut, dia pikir saya akan marah. Tapi dia heran. Dan itu mesinnya, wah itu asik betul. Sampai di rumah dia bilang, sorry ya, kamu tuh bisa bilang? Enggak. Belum. Dia berkata, aduh haleluya, untung selamat. Sudah aku tenggingin semua kok, roh-rohnya tak usir semua. Saya ngalami begitu saudara. Jadi itu mobil, kasihan. Potensi gak bisa penuh, rusak. Hidup kita itu akan rugi besar. Kalau apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita, tidak tergenapkan. Dan banyak rencananya akan terbengkelai hanya karena faktor itu. Jadi kita harus mengerti, sekalipun Tuhan merencanakan yang luar biasa, diukur kemampuan kita, langkah-langkah kita untuk sampai ke sana, Anda harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Anda berkata, pimpin aku Tuhan, langkah demi langkah dalam kehidupanku. Coba lihat sekarang, Mazmur 37. Mazmur 37. Ini ayat juga sangat terkenal, tapi banyak orang melupakan dengan gampang ayat ini. Mazmur 37. Ayat yang ke-23 dan 24. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Alkitab berkata, Tuhan menetapkan apa? Langkah-langkah orang yang hidupnya apa? Berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Bahasa Inggrisnya bagus. The steps of the righteous are prepared by the Lord. Langkah-langkah orang benar sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Nah kalau Allah menyiapkan langkah-langkahnya, kewajiban kita hanya apa?
menapak pada langkah-langkah yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan sebenarnya. Jadi Allah itu bukan Tuhan yang asal memberi perintah, dia memberikan perintah, dia juga berikan akan petunjuknya, dan dia siapkan langkah-langkahnya. Bagian kita tinggal apa? Mentaati apa yang dia sudah siapkan bagi kita. Nah, persoalannya di sini, oleh karena komunikasi di antara kita dengan Tuhan tidak pernah beres seringkali, kita bergerak dengan kemauan kita sendiri. Nah, ini rugi, saudara. Nah, sekarang saya mau ajak Anda merenung lagi satu contoh Alkitab lagi. Buka Yosua pasal 21. Yosua pasal 21. Ini ada beberapa kebenaran yang banyak anak Tuhan tidak menyadarinya. Kelak di sorga, saudara akan kaget dan nyesal. Kenapa ini aku tidak tahu. Tapi mulai malam ini tidak lagi. Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Ini luar biasa. Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Karena orang berkata begini, Pak, kalau gitu Tuhan bisa gagal dong. Jadi dari raportnya Tuhan bisa ada merahnya dong. Karena saya suka berontak kan, rencananya pada hidup saya kan gagal. Di pihak Tuhan juga jelek dong kalau saya gagal. Tidak. Lihat nih, Yosua 21 ayat 43. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun daripada semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya apa? Terpenuhi. Saya mau tanya, Allah berjanji memberikan tanah apa kepada mereka, orang Israel? Kanaan. Saya mau tanya, Alkitab berkata, semua dipenuhi Tuhan. Janjinya 100% tergenapkan. Siapa yang berkata amin? Angkat tangan tinggi-tinggi. Kenyataannya saya mau tanya, apakah seluruhnya mereka kuasai? Tidak, saudara. Kenapa Alkitab berani berkata, semuanya sudah dia berikan? Ini Anda harus mengerti. Dari pihak Tuhan sudah sempurna. Kewajibannya memberikan apa yang mesti dia berikan, sudah dia berikan dengan sempurna. Dari pihak kita yang ngaco, saudara. Nanti. Karena saya pernah ngalami, lihat kesempurnaan Tuhan. Terus di-compare, dibandingin dengan apa yang saya buat. Kelak nanti Anda ngalami yang sama. Lihat kesempurnaan Tuhan, Anda berkata, sungguh engkau sempurna dan tidak pernah berdusta. Kegagalan selama ini total murni ada pada manusia dan daging kita. Kelak engkau berkata, betul Tuhan, aku tidak bisa nyalahkan engkau. Satu titik pun tidak bisa. Karena segitu rupanya Tuhan sudah sediakan sempurna bagi anak-anaknya. Ada banyak faktor sebetulnya yang membuat orang tidak bisa nyampe. Menggenapkan di antaranya memang tidak mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Yosua ngalamin, coba buka. Yosua 9:14. Yosua 9:14. Jadi kelak Anda tidak bisa nyalain Tuhan. Anda berkata, ternyata sudah luar biasa yang dia buat. Yang keterlaluan memang saya. Nanti ujungnya semua berkata begitu. Dalam raportnya Tuhan, perfect semua. 100% sempurna. Dan kacau hidup kita. Yosua 9 ayat 14. Judulnya Akal Orang Gibeon. Tapi di bagian ini ada tragedi yang mengerikan sekali. Mereka tertipu sehingga orang Gibeon tidak bisa disingkirkan dari tengah-tengah mereka. Lihat, Alkitab berkata, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu. Tetapi tidak meminta apa? Keputusan Tuhan. Makanya Anda harus mengerti, langkah-langkahnya itu Tuhan yang ngatur semua. Lihat Yohanes pasal yang kelima.
Yohanes pasal yang kelima. Ayat 21 dan ayat 30. Yohanes 5 ayat 21 dan ayat yang ke-30. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bagi Yesus, kehendak Bapanya adalah segala-galanya. Ayat 30, di pengakuan yang jujur tapi benar, dia berkata begini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Kalau Anda ingin hidup menggenapi apa yang Tuhan rencanakan, ikuti hari demi hari. Itu bagian yang paling sukar, saudara. Karena seringkali orang dengan gampang mengklaim, Allah pernah berfirman begini, pasti jadi kenyataan. Tapi hari day by day-nya, itu yang paling krusial dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak hati-hati, kejatuhan banyak anak Tuhan justru di situ. Tuhan menjanjikan hal yang luar biasa. Tapi hari demi harinya, kita tidak pernah mau dengar apa yang Tuhan perintahkan. Lihat lagi ya ayat yang berikutnya, Yohanes 4. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-34. Yohanes pasal yang keempat, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? 34, perhatikan baik-baik. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan apa? Menyelesaikan pekerjaannya. Nah, dengar baik-baik. Banyak orang kebalik. Kita bergulat dengan pekerjaannya, tidak ngurusin kehendaknya. Yang harus diperhatikan, kalau kita ingin pekerjaannya yang Dia berikan buat kita selesai, caranya adalah lakukan apa? Kehendaknya. Dengan kita melakukan kehendaknya, kita melayani Dia. Bukan sekedar melayani pekerjaannya. Nah, banyak orang burn out. Banyak orang jadi gosong. Banyak orang jadi kecapean, lelah, tidak berdaya, malah hancur hidupnya. Karena habis melakukan, melayani pekerjaannya, tapi tidak mau taat atas kehendaknya. Sebetulnya sederhana. Yang dia mau pertama-tama, lakukan kehendaknya. Nah, yang mana kehendaknya? Yang setiap hari, setiap waktu, dia perintahkan di dalam kehidupan kita. Jadi hari demi harinya Anda mesti melangkah. Ikuti apa yang dia mau. Ya kalau kita melakukan bagian kita, dia kerja, saudara. Dalam kehidupan kita, ini hal jangan pernah Anda lupakan. Ingat, rancangannya itu sempurna. Tapi setan tidak mungkin bisa gagalin. Yang bisa gagalin siapa? Kita sendiri. Terutama kalau hari demi harinya tidak kita lakukan dengan mengerjakan yang Tuhan perintahkan. Kemarin saya datangi seorang teman, saya akan selesai dulu. Dia ngomong begini, Pak, saya dapat mimpi. Dapat mimpi katanya suruh ke tempatnya Pak Yusak. Dalam mimpi yang nyuruh Bapak, aku gak pernah datang dalam mimpimu kok. Ya pokoknya saya mimpi Bapak, ya terserah saya bilang. Pokoknya aku tidak pernah hadir dalam mimpimu. Ya pokoknya saya mimpi ketemu Bapak nyuruh saya ke Pak Yusak. Loh, saya sudah diomongin Pak Yusak, jangan bawa orang kepadaku. Kalau tanya rumahku jangan diberitahu sekarang. Karena orang telepon dari pagi sampai tengah malam. Ya tapi pokoknya mimpinya begitu. Oke, terus kamu ngomong gimana? Saya ngobrol Pak Yusak, Pak. Saya dimarahin, Pak. Gak perlu datang, katanya. Tapi saya pakai jalur lain. KKN. Terus, akhirnya mau nerima. Nah terus, wah saya jadi sedih, Pak. Jadi sampai sana, dia cerita. Aku diberi jatah 12, katanya. Dia tanya, dia mau mati. Terus,
Aisyah bilang, wah jatahmu kayak aku dong kalau begitu. Tapi lain. Dia omong-omong, tapi kamu ini ya, orangnya nggak ngejar Tuhan. Jadi dua omongnya dimarahi sedikit itu pulang lemes. Saya harus bagaimana Pak sekarang? Nah, kamu mimpi lagi aja saya berkata. Ya enggak Pak. Saya berkata gitu, sudahlah. Gak usah ribut jatahmu. Kalau tidak semua orang tuh diberitahu jatahnya. Tapi day by day, hari demi hari, lakukan yang dia perintahkan. Saya ngajar ini sambil saya sedang jalan ini. Sesuatu yang secara daging saya berkata, kita suka. Tapi dia bilang, buat. Kami lagi lakukan. Saya sedang melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Dan saya melihat dari waktu ke waktu, campur tangan Tuhan itu ternyata luar biasa. Bagian kita adalah dengerin apa yang dia katakan. Langkah-langkahnya, saya beritahu saudara, sudah disiapkan oleh Tuhan. Kalau Anda bisa mentaati dia, melangkah seperti yang dia mau, saya percaya hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Sesuatu yang luar biasa pasti dialami sampai kita menggenapkan semua rencananya dalam hidup kita. Amen. Tutup Alkitab. Haleluya. Haleluya. Jadi nasib dan takdir itu ada apa tidak? Baca sendiri bukunya Pak Yusri. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan yang baik. Syakara masyantakara syitiki bitikia. Kiara mahasuntuku syitiki kiara mantaka syantakara batas. Kiara mantus syitiki kiara masyantakara batas. Kina mahasyutuku nimi syitiki kiara mantuku syitiki. Karapatus syitiki mitik hayu mitiku bitikia. Kini meto shanteki metika mahantuku shata karapahashi. Kini mahantu shoto kokoshi kipekiti kiara hashonto kuyapa. Kane mahantu shoto koromo shepi kini meta hashiti kiyahataha. Karapashonto kushata karashete kiyene mete kopahayi moto koshikia. Kana mashonto koshete kiara shonto koshete kiyah. Kini mete shotoko shahande kia mahanda karabata. Thank you, Lord. Nah, dengarkan dulu saudara. Ada di antara saudara yang hari-hari ini engkau ini mengalami beban berat dalam hati dan hidupmu karena persoalan tertentu. Lalu selama ini kau mencoba untuk duduk diam. Dan ternyata makin kau diam, rasanya makin berat. Makin gak ngedenger apa-apa, makin tidak ngerti apa-apa. Makin tambah berat rasanya. Dan kau sempat bertanya dalam hari-hari ini, katanya suruh duduk diam. Aku ini diam, benar-benar diam. Tidak ngomong apa-apa ke Tuhan. Tapi tambah ditekan, tambah berat. Kalau Anda merasa saudara orangnya, ya sementara yang lain tetap berdiri, karena saya tahu Tuhan di tengah-tengah kita. Anda berurusan dengan Allah secara pribadi, tapi yang saya sebutkan tadi, kalau Anda, 1-2 di antara Anda merasa begitu, coba maju ke depan, saya mau doa buat saudara. Anda sedang punya persoalan ya, sedang berat, tapi Anda ini sedang diem, duduk diem gitu ya. Mencoba untuk, aku mau diem, tapi tambah ditekan, tambah berat. Kalau saudara merasa Anda orangnya, maju ke depan, saya sembahyang buat saudara. Oke. Yang lain sembahyang. Ingat yang saya pernah katakan, ketika Yesus sedang mengurus akan wanita, dia ke rumah Yairus, dia juga bisa mengurus akan wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Sambil lalu pun kuasanya dahsyat kerja. Tuhan beri saya pernyataan ini kepada beberapa teman ini. Tidak berarti dia mengabaikan saudara. Tuhan tidak merespon kebutuhan semata. Dia merespon iman kita. Yang dimaksudkan
diam di bawah kaki Tuhan, itu begini. Betul secara fisik memang kadang-kadang diam. Tapi sebetulnya diam secara batin. Ngerti ya? Nah, Tuhan tadi ngomong sama saya, sebagian besar saudara itu diamnya diam gini. Kalau doa ya, diam gini. Tuhan berkata, itu Anda dalam bahaya sebenarnya. Karena kalau Anda makin berat, itu membuat Anda nanti stres sampai akhirnya engkau give up, engkau tidak mau lagi. Engkau kecewa dengan Tuhan. Nah, apa yang engkau harus lakukan? Dengarnya, dalam keadaan seperti itu, jangan diam. Keteguhan, ketenangan itu di dalam. Tapi luarnya, lewat mulutmu, Anda mesti apa? Memuji dia. Teriak ke dia. Doa yang keras. Bahasa roh yang kencang. Baca Alkitab keras-keras. Puji dia lompat-lompat. Kenapa? Karena setan sedang membelenggu jiwamu sebetulnya. Kalau engkau diam, engkau tidak perang itu makin lama makin terikat. Anda makin dibuat tuli, tidak bisa dengar apa-apa. Ngerti ya? Ini sisi jiwa yang dibelenggu itu, yang membelenggu akan rohmu juga. Saudara mesti perangi itu. Dengan cara pasang tarik kaset pujian, nyanyi, sama-sama teriak bahasa yang keras. Baca Alkitab yang keras. Dalam firman, ucapkan dengan keras. Perkataan Tuhan, ucapin ngomong. Jangan diem. Amen. Tenang itu di dalam. Tapi di luarnya jangan diam saudara. Ngomong, ini pesan buat saudara. Kalau Anda ikut diem, Anda makin tertekan. Beberapa bisa gila. Ngapain diem? Menantikan Tuhan. Ini karena pengertian-pengertian yang belum utuh ya. Anda nanti perlu kenal dan jalan dengan Tuhan lebih lagi. Amen. Nah, sekarang saya mau ajak Anda praktek. Kita akan bahasa roh yang kencang, yang kuat. Sampai bangkit rohmu. Amen. Setelah mulai bangkit, Anda perintahkan ke jiwamu. Daud pernah berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dia omongin. Yang neken itu jiwa. Roh kita gak bisa ngapa-ngapain. Karena jiwa ditekan sama setan. Dia ngomong, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Dia omongin. Apa artinya? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Bukan dia diem aja, mati dia. Dilempari batu oleh pengikutnya sendiri. Dia perintahkan jiwanya, dia tanya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan dia berkata, berharaplah kepada Allah. Mulai sekarang kalau Anda berdoa, jangan diam saudara. Teriak yang kuat. Gak apa-apa. Sampai merdeka jiwamu. Lalu merdeka juga rohmu. Bangkit imanmu. Dan Tuhan merespons iman kita. Semua angkat tangan. Bahasa roh yang kuat. Hira syata kara syete kara syata kara syete kara pata kara pato. Manta hasyete keme hete kara syete kara pa. Syete kara hato soto kara maha soto kara pa. Teriak yang keras, yang kuat, yang kuat. Yang kuat, yang kuat, yang kuat. Biar lepas jiwa saudara dari tekanan setan. Ke peta hota. Horo syete kemente korea pahanto ko. Raha syete kemente. Jangan diam, jangan diam, jangan diam. Yang tidak bisa bahasa roh, ngomong dengan Tuhan. Doa yang keras, jangan diam. Syata kara syate keremente ko syate karama. Monto sonto kane mahata hasete kia. Hoshek. Shanta kahapata kata hanta kata ha. Jangan diam, jangan diam. Shepahata kata kata kara. Teriak yang keras, yang keras, yang keras, yang keras, yang keras, yang keras. Shoto koro shata kara manta kaseteke. Ho ha 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 ha. Mahataka rete keshe pete karama. Meteke mente koro ho sataha. Ho ha 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 ha. Shepete kera handahma. Rehete ke bahaya. Shondo hara hasheteke. Mahando koro mahasete. Rete karama santa kara manta kara. Ho 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 shekera baha. Ngomong ke jiwamu. Mengapa kau tertekan hai jiwaku? Berharap kepada Tuhan. Ngomong ke jiwa saudara. Katakan ke jiwamu. Mengapa kau tertekan hai jiwaku? Berharap kepada Tuhan. Omongin jiwamu. Berharap kepada Tuhan. Shata seteke shete karama. Ho rahaha.
Shedeka, Shondoka, Shedekama, Rehete Shekemaha, Raha, Yada, Shedekereme, Ho, Rashata, Rete Shemete Raha, Rete Karama, Sondokayaba, Sadaharama, Sodohare, Reda, Raha, Sondokaya, Mahaya, Hato Sebeha, Rete Kere Shekare, mengapa kau tertekan hai jiwa, berharap kepada Tuhan, mengapa kau tertekan hai jiwa, berharap kepada Tuhan. Shedekaha, Sodohame, Reta Haya, Maha Santa Karamanda Hara, Shekeraha, Roho Shepe, Mohotahame, Rahadeke Sheka, Roho Shekebe, Shaya Sahara, Shaya Shaha, Ye Rahashata Karapa, Maha Tere Baha Sodokoro Sandaha, Ma Repata Sodokoro Mohoda, O Rahashete. Mahandeke Shadahara Shadoka, Ya Rasanda Koro, Mo Sete Karahata Hobo, Red Sheteke Yamaha, Oh Shandaramaha Shetekaya, Redekaya Raha Shandogoromaha, Oh Raha Sheteke Remende Korea, Moto Sanda, Roto Shete, Rey Rebeke Yaha, Sheya Hashadaha, Ho 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 Ho. Rehete Shekeba, Rohobo Shah, Shah, Rete Shema Hadahashaka, Maha, Yaha Sotoko Sotoka, mengapa tertekan hai jiwa, berharap kepada Allah, Shema Hadahaya, Reya Hadahashik, Maha Bahare Maha. Ya, bebaskan jiwa kami Tuhan, berharap kepada Allah. Shei Maha Maha, Betehe Shekiri Maha Maha Maha, Shandaraba Shodokaraba Shadaka, Reshete Kara Hadaha. Shokoraha Shabara Manda Haramanda Sahara Sedekia Mahando Samara Bahasat. Ya 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 bebaskan jiwa anak-anakmu Tuhan. Sharaba shata karabaraba, meya nahasharo baharebara, na ya mahandeke, roshata karabaha soto kara, rehesheke maha, reya nahashedekia, mahashadogoraha, mahashedeke ya maha, reya harede ya maha, sheke rebete keremendea. Rete Karamando Dodokora, Meshende Keremesha, Ya, Oh, Shema Hashodoka, Reye Reme Remende Remesha, Ya, Shea, Soko, Shakaraha, Shaharaha, Shaharaha. Sheke kereme hashete kerama hatakuro. Oh ho ya ha 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 ha. Mehe ya hato hoshete keremete karahala. Yo boho na ha ya haremete. Yo roho na haramante kereme. Yo horobo shande remeshaya. Re ya ramando. Yo ho rashande. Rebaha roho sheke remende corremando curaba. Pesce che remando sodorara ramandoro. Rata corro scende chiara hambo. Rende corro shandarara. Nahaya rama hasherebe. Mahando corra hashende kerebe. Me kereha yoro shandara raha. Ya ha 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 ha.
Shikirema ramanda rarararama. Irepe shemete korimaha shiteki. Ya ha 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 ya ha shite. Ye mahasoto. Mahando koro shiteki. Maha yereshe nehe maha. Sukubohoro shande kere mahata kara. Di mahashondo koro shanda karapa. Naharehe shiteki ya maha rahata hakara. Mahasoto koho shiteki ya rahata. Ha 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 ha. Yo rashata kara. Meya mahasoto horate. Mo rashata kara. Ya ha 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 ha. Oh ho 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 ho. Sha. She he he ye 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 ye. Ma ha 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 ha. Mari katakan sama-sama dalam nama Yesus. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Karena Kristus sudah menang. Aku lebih dari pemenang. Mengapa tertekan hai jiwaku? Berharaplah.